Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Nari. Sudah siapkah anak-anak belajar hari ini? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Anak-anak, sebelum kita mulai, pastikan anak-anak berdoa dan menyiapkan buku catatan serta alat tulis untuk mencatat hal-hal penting atau informasi yang anak-anak bisa peroleh hari ini. Untuk itu, mari kita mulai. Nah, anak-anak, di pembelajaran 3 ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tumbuhan dan mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Untuk itu, simaklah ilustrasi berikut ini. Pagi itu, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Nah, untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, berikut adalah informasi yang mereka peroleh. Pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, anak-anak, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hidrofit, yang kedua higrofit, dan yang ketiga adalah xerofit. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hidrofit. Tumbuhan hidrofit sebagian tumbuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, contoh tumbuhan hidrofit diantaranya adalah enceng gondok, kangkung, dan teratai. Yang kedua ada higrofit. Tumbuhan higrofit hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda
umumnya melingkar atau menggulung. Nah, contoh tumbuhannya ada pakis, tanaman paku, dan lumut. Selanjutnya, yang terakhir ada xerofit. Tumbuhan xerofit hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan yang menyimpan air, serta akarnya panjang. Nah, untuk contoh tumbuhannya ada kaktus dan ada lidah buaya. Nah, anak-anak, untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Kira-kira bagaimana ya tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Mari kita pelajari lebih lanjut tanaman-tanaman berikut ini. Mari mengenal cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama, teratai. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat proses penguapan. Memiliki batang berongga supaya tetap terapung dan memiliki akar yang panjang untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya, kaktus. Kaktus memiliki daun yang menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Batang kaktus tebal untuk menyimpan cadangan air dan akar kaktus panjang untuk mencari sumber air. Yang selanjutnya, enceng gondok. Enceng gondok memiliki batang yang menggembung untuk dapat mengapung di permukaan air. Selanjutnya, kantong semar. Kantong semar mampu mengeluarkan cairan yang manis untuk menarik perhatian serangga yang menjadi makanannya. Lanjut, jati dan mahoni. Tanaman ini akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, tebu dan jagung. Tebu dan jagung akan menggulung daunnya pada saat musim kemarau, dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Nah, selanjutnya mari kita cari tahu bagaimana tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, ada bambu. Bambu melindungi diri dengan memiliki bulu-bulu halus yang menyebabkan gatal. Selanjutnya, putri malu. Putri malu melindungi diri dengan batang yang penuh dengan duri. Selanjutnya ada mawar. Mawar melindungi diri dengan duri yang ada pada batangnya. Selanjutnya Kamboja. Kamboja akan melindungi diri dengan mengeluarkan getah. Lalu ada belimbing. Belimbing melindungi diri dengan rasa sepat ketika masih muda, sehingga tidak akan dimakan oleh hewan lain. Lalu ada buah salak. Buah salak melindungi diri dengan batang dan kulit buah yang berduri. Nah, anak-anak, itulah cara-cara tumbuhan melindungi diri dan menyesuaikan diri. Masih banyak contoh-contoh tumbuhan lain yang bisa anak-anak ketahui. Anak-anak bisa mencari tahu dengan bertanya pada orang tuamu atau membaca dari sumber-sumber yang lainnya. Mari kita simak teks bacaan berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia.
Yang pertama, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia menyempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, dari teks bacaan tadi, mari kita membuat peta pikiran. Masih ingatkah anak-anak untuk membuat peta pikiran? Kita harus menggunakan 5W plus 1H. Nah, mari kita masukkan informasi penting dari teks tadi dengan unsur-unsur tersebut. Yang pertama, apa? Apa makna penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, makna penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Selanjutnya, mengapa?
Mengapa Laksamana Tadashi Maeda rela membantu Indonesia? Laksamana Tadashi Maeda rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya, siapa? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Sayuti Melik mengetik teks proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Selanjutnya, di mana? Di mana Bung Karno membaca teks proklamasi Indonesia? Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Selanjutnya, kapan? Kapan Bung Karno dilahirkan? Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana peran serta Bung Karno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan menggunakan 5W dan 1H, maka kita bisa memasukkan jawaban tersebut ke dalam peta konsep pikiran yang kita buat. Sehingga peta pikiran yang kita buat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia akan menjadi seperti ini. Ya, kita masukkan jawabannya tadi ke dalam peta pikiran yang sudah kita buat. Nah, itulah tadi contoh peta pikiran yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ingat selalu, saat membuat peta konsep, kita wajib membuat pertanyaan dulu menggunakan 5W plus 1H. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dah.